Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 untuk jurusan keagamaan, masih dengan tema yang sama, yaitu tentang ayo menghindari akhlak tercela. Oke, kali ini seperti biasa saya masih membantu guru kamu saya, Bu Umi Kulsum, untuk melanjutkan materinya. Kali ini kita akan belajar tentang hasad dan ujub. Jadi kan kemarin kita sudah belajar rumusnya, selanjutnya itu hasad dan ujub. Kita buka untuk materi kita slide PPT. Ini dia untuk materinya, hasad, mulai dari sebab, dampak negatif, cara menghindari. Kemudian yang kedua ada ujub, dari pengertian, dalil, sebab, dampak negatif, dan cara menghindari. Seperti biasa nanti ada sedikit tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Langsung saja kita buka mulai dari hasad. Nah, ini dia pertemuan kedua akidah akhlak, hasad. Ya, hasad dan ujub. Untuk pertama yaitu hasad. Ya, jadi kita akan belajar mengenai apa tentang hasad itu, apa sih yang dimaksud hasad gitu. Kita mulai dari pengertian hasad. Ya, ini dia. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Nah, jadi hasad itu kita benci dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Dalilnya itu nanti menjadi tugas kalian. Tugas nomor 1 itu Quran surat Ali Imran ayat 120 beserta artinya. Nanti jadi tugas kalian ya, kerjakan di rumah. Kemudian kita akan lanjut yang kedua, yaitu sebab. Ya, jadi sebab dari perilaku hasad. Sebab dari perilaku hasad itu ada dua, yaitu sebab utamanya itu memiliki dua. Yang pertama adalah adanya rasa permusuhan atau kebencian kepada seseorang. Yang kedua yaitu sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, yang paling benar, ataupun yang paling hebat. Jadi dua sebab ini merupakan sebab yang paling utama dari perilaku hasad yang muncul pada diri seseorang. Apa tadi? Yang pertama permusuhan, yaitu permusuhan terhadap sesama. Kemudian adanya rasa benci terhadap sesama kita. Kemudian yang kedua yaitu sifat takabur atau kesombongan. Kemudian lanjut ke dampak negatif dan cara menghindari. Ya, jadi dampak negatif dari perilaku hasad itu yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Nah kan, kita berbuat baik, kemudian gara-gara hasad amal kebaikan kita jadi hilang. Kemudian merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Ketiga, memutus tali silaturahim. Keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Cara menghindari, berbanyak bersyukur, menanamkan kesadaran, berpikir positif, menunjukkan kesadaran bahwa akhirat tinggi itu adalah permusuhan. Kemudian memelihara sikap rendah hati, saling mengingatkan dan saling menasihati, bersikap realistis, mempunyai pendirian, serta senantiasa ingat kepada Allah. Itu yang paling penting yang harus kita ingat-ingat. Jadi intinya adalah bahwa untuk menghindarinya itu yang penting kita ingat kepada Allah, memperbanyak bersyukur maupun menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad itu membawa seorang kepada menderita kebatinan seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk menanamkan cara-cara tersebut agar kita terhindar dari sifat hasad. Yaitu tadi merupakan hasad. Jadi apa hasad itu? Hasad itu adalah kita membenci nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jadi kita kayak tidak menginginkan nikmat dari orang lain gitu ya. Kemudian itu merupakan hasad. Kita sudah selesai di hasad. Kemudian kita lanjut ke yang kedua atau yang ketiga untuk materi ayo menghindari hal tercela, yaitu ujub. Ini kita akan buka
slide tentang ujub. Oke, kita akan naik ke ujub. Tadi bisa dicatat untuk yang hasad, bisa digabungkan dengan materi yang kemarin hubungannya. Kita akan lanjutkan ke sifat yang ketiga dari materi ini, atau sifat kedua di pertemuan kedua ini, yaitu ujub. Jadi kita akan belajar mengenai pengertian ujub, cara menghindari sebab maupun dampak negatifnya. Kita ke pengertian ujub. Jadi ujub itu berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran ataupun takjub, atau al-ijabu bin nafsi yang berarti kagum pada diri sendiri. Secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Al-Ghazali menurutkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Jadi itu ujub itu adalah memuji diri sendiri dengan berlebihan tanpa menyadari bahwa pemberian kelebihan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menerangkan tentang ujub itu terdapat dalam hadis At-Tabari. Ini hadisnya berupa hadis hasan yang berbunyi, salah muhlak suhu muta'un wa huwa muttabaun wa ajabul mar'i binafsi, yang artinya 3 perkara yang membawa kepada kehancuran, yaitu pelit, mengikuti hawa nafsu, dan juga membanggakan diri sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke sebab-sebab dari ujub. Mengapa ujub bisa terjadi pada diri seseorang? Ini dia. Untuk sebab yang pertama, karena banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara langsung pada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. Kemudian 2, banyak meraih kesuksesan. Seorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah dirasuki perasaan ujub. Ketiga, kekuasaan atau memiliki kekuasaan. Yang keempat, mempunyai intelektual atau kecerdasan yang sangat tinggi. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Ini yang biasa terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu memiliki kesempurnaan fisik yang mengakibatkan adanya rasa ujub pada diri sendiri. Ya, bisa dicatat untuk tadi yang saya terangkan. Kemudian kita lanjut ke dampak negatif dan cara menghindari. Ya, dampak negatif dari ujub yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan. Karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan, dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang sangat banyak. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Yang ketiga, merupakan nikmat, itu pemberian dari Allah, karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. Tidak takut azab dan kemurkaan Allah, karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Enggan bermusyawarah dan berdiskusi. Kemudian ada hilangnya rasa saling menghormati. Yang ke-8, enggan menerima nasihat orang lain. Kemudian untuk cara menghindarinya, ini penting bagi kita selalu mengingat akan hakikat diri. Kemudian yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat mencari amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah. Kita harus ingat bahwa nikmat yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, dan ingat bahwa itu adalah pemberian dari Allah, bisa kapanpun dicabut oleh Allah. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati, yaitu akhirat. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Yang keenam, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Jadi sangat penting bagi kita untuk memiliki tenggang rasa, tenggang sosial kepada sesama kita agar terhindar dari perilaku ujub. Yaitu tadi materi kita hari ini yang membahas tentang hasad dan ujub.
bisa dicatat oleh kalian sebagai bekal untuk ulangan harian. Kemudian untuk tugasnya tadi sudah ada nomor 1, yaitu mencari dalil tentang hasad. Kemudian ini ada tugas lagi, yaitu untuk tugas yang kedua, beri contoh perilaku hasad yang biasa terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, beri contoh perilaku ujub yang terjadi di sekitar kita. Jadi ada tiga tugasnya. Yang pertama tadi dalil, kemudian yang nomor 2 dan 3 itu mencari contoh dari hasad dan ujub. Ya, sekian tadi pertemuan kedua tentang hasad dan ujub. Untuk minggu depan kita masih sama di bab ayo menghindari akhlak tercela. Sampai jumpa.